kita jumpa dalam menggambar ilustrasi. Anak-anak perlu diketahui, menggambar ilustrasi adalah dapat diartikan sebagai kegiatan mengekspresikan gagasan yang dituangkan pada media dua dimensi yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan. Nah, anak-anak di sini ilustrasi berasal dari kata dari bahasa Latin yang namanya illustrare, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Dengan demikian, gambar ilustrasi diartikan sebagai gambar yang bersifat sekaligus berfungsi untuk menerangkan sesuatu peristiwa. Ada pula yang mengatakan ilustrasi berasal dari kata ilusi, yang artinya gambaran angan-angan yang menyerupai hiasan belaka. Nah, gambar ilustrasi sendiri merupakan karya seni rupa dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu pengertian. Jadi kalian di sini bisa memahami tentang konsep dari menggambar ilustrasi ya. Nah, fungsi dari gambar ilustrasi sendiri itu adalah sebagai berikut. Pertama, menarik perhatian orang. Sebuah buku atau majalah yang disertai dengan gambar yang menarik akan membuat orang tertarik mengetahui tentang isi buku tersebut karena ada gambarnya. Kemudian memudahkan memahami suatu keterangan atau penjelasan sebuah tulisan. Dan sebagai sarana mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan dalam sebuah gambar. Terus kemudian memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Dan yang terakhir adalah sebagai nilai keindahan dalam warjahan atau sebagai cover dari suatu buku atau majalah. Nah, anak-anak di sini adalah contoh dari gambar ilustrasi. Yang pertama, unsur-unsur gambar ilustrasi adalah gambar manusia. Kalian bisa lihat ya, dalam menggambar ilustrasi manusia diperlukan pemahaman dan penguasaan proporsi atau anatomi tubuh manusia, baik tubuh manusia dewasa ataupun anak-anak. Kalian bisa lihat di sini, anak kecil pasti proporsinya berbeda dengan yang dewasa, dan ukuran dari setiap badan juga berbeda. Kalian bisa lihat struktur tulang pun juga berbeda, anatomi juga berbeda. Ya, pernah tidak kalian menemukan yang tangannya lebih besar sekali, tidak sama dan tidak beda dengan tangan dengan yang lainnya? Jadi kalau melihat satu perbedaan pasti orang yang bersangkutan atau gambar yang bersangkutan itu pasti ada kelainan. Baik, kita lanjut pada unsur gambar ilustrasi yang gambar binatang. Anak-anak dalam menggambar binatang di sini tidak berbeda jauh dengan menggambar ilustrasi manusia, yaitu tetap harus menguasai proporsi dan anatominya. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan laut. Kalian lihat, kerbau berbeda, kambing ukuran berbeda. Pernah tidak melihat kambing lebih besar daripada kerbau yang sudah dewasa? Tidak, itu kecuali kalau pasti ada kelainan di dalam gen yang dimiliki oleh kambing tersebut. Kemudian unsur ilustrasi yang berikut adalah gambar tumbuhan. Gambar tumbuhan dalam menggambar ilustrasi tumbuhan yang beraneka ragam jenisnya memiliki dua cara, yaitu menggambar tumbuhan secara sederhana atau menggambar tumbuhan secara lengkap. Misalkan sampai ke daun-daunnya, detilnya, batangnya itu lengkap sekali. Tapi ada juga gambar tumbuhan yang lebih merupai seperti gambar sederhana atau hanya kumpulan-kumpulan saja. Kemudian gambar benda-benda lainnya. Nah, benda-benda yang lainnya itu dapat digambar beraneka ragam ya jenis-jenisnya, termasuk benda-benda alam, benda buatan manusia, dan juga bisa benda imajinasi manusia. Segala macam benda-benda yang digambar ini dalam karya ilustrasi ini umumnya hanya digunakan sebagai pelengkap atau penghias gambar. Kalian bisa lihat ya, di sini gambarnya ada gambar termos, cangkir, terus gambar pemandangan alam, semuanya indah. Kalau kamu melihat sebuah buku dengan gambar-gambar seperti ini mungkin menjadi jauh lebih menarik. Nah, langkah-langkah dalam menggambar ilustrasi. Anak-anak di sini ya, kita bisa lihat langkah-langkah menggambar ilustrasi terdiri dari 4 langkah, yaitu menentukan gagasan, membuat sketsa, pewarnaan, dan penyelesaian akhir. Berikut ini penjelasan langkah-langkah menggambar ilustrasi secara umum. Meskipun begitu, proses pembuatannya dapat dilakukan dengan teknik yang berbeda. Ada 2 teknik pembuatan gambar ilustrasi, yaitu melalui teknik manual dan teknik digital. Arti langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gagasan. Gagasan ilustrasi harus bersumber dari materi yang diilustrasikan. Kemudian yang kedua, sketsa. Menggambar sketsa ilustrasi biasanya menggunakan pensil, ada juga yang langsung menggunakan pensil warna, krayon, cat air, tinta bak, dan lain-lain. Sketsa biasanya masih berbentuk garis atau rancangan yang sederhana.
Kemudian selanjutnya melalui pewarnaan. Pewarnaan dengan beberapa teknik yang tadi sudah saya sampaikan, bisa dengan krayon, cat air, atau cat akrilik ya. Dan yang berikutnya terakhir adalah penyelesaian sampai ke detil-detilnya, terang gelapnya semua diperhatikan. Itu adalah penyelesaian. Berikut gaya dari gambar ilustrasi. Gambar representatif adalah gambar ilustrasi yang dikatakan bergaya representatif apabila corak perwujudan gambarnya menyerupai keadaan nyata. Nih kalian bisa lihat nih gambar pemandangan alam nyaris seperti foto ya. Gunungnya, awannya, sawah-sawahnya yang menghijau dan air di sungai itu nampak seperti keadaan yang nyata, seperti foto. Ini adalah gambar representatif yang menyatakan seperti keadaan yang nyata, keadaan yang sebenar-benarnya. Kemudian gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar ilustrasi yang dikatakan bergaya dekoratif apabila perwujudan gambarnya bersifat menghias atau mendekor dengan cara menstilasi. Kalian bisa lihat sendiri ini gambar gajah yang distilasi dan gajah pun sendiri dikasih corak yang berbeda dengan latar belakang yang penuh gaya dan penuh stilasi. Gambar yang berikut adalah gaya karikatural. Gaya karikatural adalah gambar ilustrasi yang dapat diwujudkan dalam dua gaya, yaitu karikatur atau kartun. Gaya karikatur dalam gambar ilustrasi biasanya dibuat untuk kepentingan kritik, sedangkan gaya kartun dalam gambar ilustrasi dibuat untuk menghibur karena bersifat humor. Kalian bisa lihat contohnya, contoh dari gambar karikatur yang saya sebut sini adalah karikatur SBY ya, kalian bisa lihat, dan kartun yang dari SpongeBob ya. Ini kalian bisa lihat gambar kartun SpongeBob sendiri udah cukup menghibur. Gambar yang berikut adalah, nah kita lihat bisa jenis-jenis gambar ilustrasi. Jenis-jenis gambar ilustrasi adalah pertama komik. Komik berasal dari kata komik yang memiliki arti lucu atau jenaka. Komik merupakan karya seni yang menggunakan rangkaian gambar tidak bergerak yang penyusunannya membentuk sebuah jalinan cerita. Kalian bisa contoh, ini adalah gambar komik yang sangat sederhana. Kemudian cover. Cover adalah satu jenis gambar ilustrasi di mana cover merupakan kulit atau sampul pada buku atau majalah. Ini sampul depan dan sampul belakang. Kalian bisa melihat perbedaannya, mana yang depan, mana yang belakang ya. Ini adalah contoh ilustrasi cover buku pelajaran. Yang berikut vignette. Vignette ada pada majalah atau surat kabar di bagian sebelum atau sesudah tulisan, biasanya terdapat gambar. Gambar tersebut sering disebut vignette atau gambar pengisi halaman kosong pada majalah atau surat kabar yang memiliki fungsi menghias. Berikut contoh ilustrasi vignette pada majalah. Kalian saya rasa mungkin pernah melakukannya. Kalian pernah mencoba, jadi gambar vignette ini mungkin juga pernah iseng, coba kalian lihat lagi pada halaman belakang buku kalian, pasti ada gambar-gambar vignette kalian. Jenis yang berikut adalah cerita. Cerita atau cergam atau cerpen dan lain-lain. Nah, suatu karya biasanya dilengkapi dengan ilustrasi cerita. Gambar ilustrasi cerita ini mewakili cerita yang terkandung di dalamnya. Sebuah cerita akan tampak menarik apabila disertai dengan ilustrasi yang menggambarkan isi cerita. Nah, ini berikut contoh ilustrasi cerita pendek. Ini, ayo tebak kira-kira ini cerita tentang apa? Ini sebenarnya cerita tentang maling kundang yang tidak mengakui ibunya yang miskin dan renta. Dia sudah menjadi orang kaya dan dia datang ke satu pulau di mana di situ dia bertemu dengan ibunya dan dia tidak mengakui ibunya yang miskin. Kalian bisa lihat lanjutannya dari cerita maling kundang. Yang berikut adalah reklame. Reklame ialah gambar ilustrasi reklame, yaitu gambar yang menyertai reklame untuk lebih memperjelas pesan dari produk yang ditawarkan. Kalian bisa lihat gambarnya sudah jelas ya, kata-katanya sudah jelas. Nah, gambar yang berikut adalah karikatur. Karikatur adalah gambar ilustrasi yang bersifat lucu tetapi mengandung tujuan mengkritik atau bersifat sindiran sosial dari sebuah peristiwa yang sedang trending atau viral. Ini, ayo kira-kira tokoh siapa nih kamu lihat? Ayo, yang sungguh terlalu. Nah, itu kamu bisa lihat. Kira-kira tokoh siapa nih? Ya. Ingat nggak? Kalau nggak, bisa tanya sama mama atau papa di rumah, siapa tokoh ini? Tokohnya belakangnya titik-titik irama, bukan irama musik ya, yang begadang jangan begadang gitu. Nah, itu kalian bisa lihat di situ ya.
Nah, kemudian berikut jenis gambar kartun. Gambar ilustrasi kartun itu gambar yang menonjolkan kejenakaan atau kelucuan dari suatu tokoh atau peristiwa digambarkan secara humor. Nah, lihat nih kira-kira gambar siapa? Gambar tokoh-tokoh komik siapa? Ya, RT, dan gambar Donald Bebek ya, dan anak-anak. Bukan anak-anak, ini ponakannya ya. Lucu-lucu kan gambarnya. Nah, berikut tanda atau simbol. Kalian mungkin sudah hafal dengan simbol-simbol ini. Nah, untuk memahami simbol ini, semua simbol ada arti-artinya. Kalian pasti sudah cukup hafal dengan simbol-simbol yang sudah ada di sini. Nah, itu salah satu bagian dari gambar ilustrasi. Nah, ini adalah contoh-contoh ilustrasi hayalan. Bisa lihat doodle atau monster contohnya. Ini vignette ya. Oke anak-anak, sampai jumpa, tetap setia ya. Jadi kalian sudah mulai tahu contoh-contoh dan jenis-jenisnya ya. Shalom, God bless you dari Miss Helen. Yuk, dadah.